Akhirnya cetak gol pakai nomor 10 Barcelona. Mimpi Lamine Yamal jadi kenyataan. Untuk pertama kalinya, laga El Clasico legendaris antara Real Madrid dan Barcelona akan digelar di Indonesia. Rasmus Højlund mantap bertahan di Manchester United. Liverpool mengambil resiko besar, menjual Luis Diaz dan potensi penjualan Arne Slot. Kalah dari Tottenham jadi alarm untuk Arsenal. Chelsea harus menjual 2 pemainnya dulu, baru merekrut Garnacho. Selamat datang di channel Berita Bola Terbaru, pusatnya berita bola paling update. Dari kabar transfer panas, hasil pertandingan terkini, sampai gosip hangat dunia sepak bola, semua kami sajikan lengkap untuk Anda. Akhirnya cetak gol pakai nomor 10 Barcelona. Mimpi Lamine Yamal jadi kenyataan. Lamine Yamal, bintang muda Barcelona, mencetak sejarah. Dalam laga persahabatan melawan FC Seoul, Kamis 31 Juli 2025, ia berhasil mencetak 2 gol. Khususnya gol-gol tersebut dicetak saat ia mengenakan jersey Barcelona bernomor punggung 10. Sebuah nomor yang penuh prestis dan melambangkan harapan besar bagi klub Katalan tersebut. Kemenangan telak 7 melawan 3 atas FC Seoul semakin mempermanis penampilan gemilang Yamal. Gol pertamanya, sebuah tendangan mendatar akurat dari luar kotak penalti, menandai momen bersejarah bagi pemain muda berbakat ini. Gol keduanya yang tercipta di masa injury time babak pertama menegaskan kemampuannya yang luar biasa. Prestasi ini menjadi kenyataan dari mimpi Yamal yang sebelumnya gagal mencetak gol dalam laga melawan Vissel Kobe. Penampilannya yang memukau telah mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di dunia sepak bola. Kejutan besar mengguncang dunia sepak bola. Untuk pertama kalinya, laga El Clasico legendaris antara Real Madrid dan Barcelona akan digelar di Indonesia. Ya, Anda tidak salah dengar. Pertandingan persahabatan bertajuk Clash of Legends ini akan mempertemukan para legenda kedua klub raksasa tersebut di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 27 September 2025 mendatang. Bayangkan atmosfernya. Para penggemar sepak bola tanah air akan berkesempatan langsung menyaksikan para maestro yang telah menghiasi lapangan hijau selama bertahun-tahun. Nama-nama besar seperti Luis Figo, Pepe dan Clarence Seedorf dari Real Madrid dan seperti Carles Puyol dan Rivaldo dari Barcelona siap unjuk gigi kembali membangkitkan kenangan akan duel-duel panas nan epik di masa lalu. Acara spektakuler ini digagas oleh Senyawa, MPRO Internasional dan Dewa United dengan tujuan untuk merayakan sejarah panjang kedua klub dan sekaligus menghidupkan kembali rivalitas abadi mereka di hadapan para penggemar di Indonesia. Ini adalah kesempatan emas bagi generasi muda untuk menyaksikan langsung aksi para legenda dan bagi penggemar setia untuk bernostalgia bersama idola mereka. Saksikan keseruannya hanya di Stadion Gelora Bung Karno. Rasmus Højlund mantap bertahan di Manchester United. Rasmus Højlund, penyerang muda Manchester United, dengan tegas menyatakan komitmennya untuk tetap bertahan di Old Trafford. Pernyataan ini muncul di tengah spekulasi bursa transfer yang mengaitkan Manchester United dengan beberapa striker baru, termasuk Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Meskipun kedatangan striker baru berpotensi menambah persaingan memperebutkan posisi utama, Højlund justru menyambutnya dengan positif. Ia melihat persaingan sebagai motivasi untuk meningkatkan performa dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Usianya yang masih 22 tahun menjadikannya optimis untuk terus berkembang dan berkontribusi bagi Setan Merah. Meskipun sempat mandul dalam beberapa pertandingan, performa impresifnya di pramusim, termasuk mencetak 2 gol melawan Bournemouth, menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Højlund siap menghadapi tantangan dan membuktikan dirinya sebagai bagian penting dari skuad Manchester United. Liverpool mengambil resiko besar, menjual Luis Diaz dan potensi penjualan Arne Slot.
Bursa transfer Liga Inggris kembali menyajikan kejutan. Liverpool, sang juara bertahan Liga Premier, membuat keputusan kontroversial dengan melepas Luis Diaz ke Bayern Munich seharga 65,5 juta pound sterling. Keputusan ini dinilai lebih merugikan daripada kehilangan pemain bintang lainnya. Padahal, kecepatan dan skill Diaz telah menjadi andalan Liverpool selama ini. Namun, kegagalan mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak memaksa The Reds untuk menjualnya. Situasi ini semakin rumit dengan munculnya spekulasi penjualan pelatih mereka, Arne Slot. Slot, yang disebut-sebut sebagai monster karena kesuksesannya membawa Liverpool meraih gelar Liga, dikabarkan diincar banyak klub besar dengan bandrol mencapai 1 triliun rupiah. Kehilangan Slot akan menjadi pukulan telak bagi Liverpool, mengingat peran pentingnya dalam membangun skuad juara. Namun, FSG, pemilik Liverpool, tampaknya memiliki rencana besar di balik serangkaian keputusan kontroversial ini. Meskipun telah mendatangkan beberapa pemain baru yang menjanjikan dan masih membidik Alexander Isak, pertanyaan besar tetap muncul. Apakah Liverpool mengambil resiko yang terlalu besar dengan melepas dua pilar penting mereka? Mampukah mereka mempertahankan kesuksesan tanpa Diaz dan Slot? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Situasi ini tentunya menarik untuk diikuti perkembangannya di bursa transfer Liga Inggris musim panas ini. Kalah dari Tottenham jadi alarm untuk Arsenal. Pertandingan pramusim antara Arsenal dan Tottenham Hotspur di Hong Kong berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan The Lily-Whites. Meski Arsenal mendominasi penguasaan bola dan jumlah tembakan, mereka gagal mencetak gol. Sebuah gol dari Pape Matar Sarr yang dicetak dari tengah lapangan menjadi penentu kemenangan The Lily-Whites. Merino, gelandang Arsenal, mengakui dominasi timnya, namun menyoroti inefektivitas dalam penyelesaian akhir sebagai penyebab kekalahan. Ia melihat kekalahan ini sebagai alarm bagi Arsenal untuk memperbaiki kekurangan sebelum musim Liga Inggris dimulai dan menganggapnya sebagai pembelajaran berharga untuk meningkatkan performa di masa mendatang. Kekalahan ini, meskipun terjadi di laga persahabatan, memberikan gambaran penting tentang area yang perlu ditingkatkan oleh Arsenal menjelang musim kompetisi yang sesungguhnya. Chelsea harus menjual dua pemainnya dulu, baru merekrut Garnacho. Chelsea membidik Alejandro Garnacho, winger muda Manchester United yang tengah naik daun. Namun transfer ini tak semudah membalikkan telapak tangan. The Blues dikabarkan harus terlebih dahulu melepas dua pemain bintangnya, Raheem Sterling dan Christopher Nkunku, untuk membiayai kedatangan pemain asal Argentina tersebut. Manchester United sendiri mematok harga fantastis untuk Garnacho, mencapai 60 juta pound sterling atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Kabarnya Chelsea menjadi satu-satunya klub Liga Inggris yang masih berminat setelah Aston Villa mengurungkan niatnya. Jadi, akankah Chelsea berhasil menjual Sterling dan Nkunku? Dan mampukah mereka mengamankan tanda tangan Garnacho? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Nah, demikian berita sepak bola terbaru yang dapat kami sajikan. Bagaimana menurut sobat? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.